Sungguh ironis dan sangat memprihatinkan. Di balik keindahan wisata Pantai Carita yang menjadi tempat favorit para wisatawan untuk bersenang-senang, justru di balik keindahannya ada cerita yang berbeda dari Ibu Saptuna di Kampung Kedalaman RT 008 RW 003 Desa Carita, Kecamatan Carita, Pandeglang, seorang penjual balon di Pantai Carita. Beginilah kondisi rumah Ibu Saptuna yang selama ini jadi tempat pelindungan bersama ketiga anaknya. Di sebuah gubuk yang kondisinya sudah tidak layak huni, bahkan saat musim penghujan terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga karena bocor dan banjir. Masya Allah, saya anak gimana gitu kayak kebocoran, kebanjiran, dan donasi gitu. Ini kan kalau bocor banyak kan ibu kan Bocor kadang ke rumah ya ini saudara gitu, tanya yang dekat gitu ya. Kadang di sana di situ rumah aja gitu ya. Cerita anakku mama banjir gitu. Kadang pagi-pagi asal jemur gitu ya. Ya aku ingin donasi kita, mau apa ada yang pentingnya sehat. Udah kasih dia kesempatan dikit-dikit gitu ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi. Setelah Bang Kumis menelusuri jejak kasus mafia tanah di Carita, Bang Kumis akan menuju ke salah satu kampung pedalaman Carita untuk melihat kesenjangan sosial nasib penjual balon di Pantai Carita. Dek, lagi apa, Dek? Jojo. Nama Dede siapa? Bayu. Mamanya kemana? Dagang. Dagang apa dagangnya? Dagang mainan. Di mana dagangnya? Jauh. Nah, kalau mama sedang dagang mainan, Dede sama siapa di rumah? Selamat siang, Ibu. Nama siapa, Bu? Setia, Bu ya. Nah, ini tempat tinggal siapa, Bu? Ini, Bu. Orang tua ya. Cerita, Bu ya. Bu, omong-omong, Ibu tinggal di rumah ini ada berapa kepala keluarga, Bu? Ada adik, anak 4, suami dan saya gitu. berarti berapa orang, Bu? 8. 8, Bu ya. Ya. 8 dengan kondisi seperti ini, Bu. Ya. Bu, saya lihat rumah Ibu kan layak untuk dapat bantuan, Bu ya. Udah pernah ada yang datang belum dari pihak dinas sosial, baik kabupaten atau provinsi? Ada kemarin itu ya, ada kemarin. Mm-mm. Udah ada motor, ada, alhamdulillah ada gitu. Nah, ini pemerintah kan sudah banyak tuh mengucurkan program-program untuk warga miskin, ada RTLH, ada PKH, ada BPNT, dan beberapa program yang lainnya. Untuk Ibu sendiri yang sudah pernah dapat dari bantuan, program apa-apa aja, Bu? Aha, PT, program minyak itu. Oh, berarti udah pernah, Bu ya. Ya udah Nah, kemarin. untuk RTLH sendiri ya, ini kan ada program rumah tidak layak huni, Bu, dari provinsi, dari Perkim. Udah terdaftar belum, Bu? Udah terdaftar. Ibu, Udah daftar. mohon ini, Bu ya, untuk Ibu sendiri sehari-hari kerja apa, Ibu? Ya cuma jalan mainan anak-anak keliling di pantai. Suami, Bu? Suami buruh nelayan itu. Buruh nelayan ya, Bu? Ya, keliling nelayan juga. Sementara Rezeki dikit-dikit gitu ya.
sekolah karena sekolah pun dapat bantuan gitu ya, bantuan apa biaya sekolah gitu, alhamdulillah gitu ya. Nah, harapan ibu nih kepada Parkim ya, yang sekarang sedang meluncurkan program rumah tidak layak huni untuk warga miskin, harapannya apa ibu? Ya mengharap aja gitu ya, mudah-mudahan terwujud gitu ya, biar nggak bocor gitu, ya kebanjiran, bersyukur gitu ya, mudah-mudahan semuanya pada dikasih minggu rezeki kesehatan gitu ya, terus kitanya biar enak, dari kebocoran gitu, misalnya nggak banyak-banyak gitu ya, yang biasa aja gitu nggak apa-apa gitu, yang penting mah kebocoran kebanjiran. Selamat siang, Pak. Selamat siang Bang Gomis. Pak, mohon izin perkenalkan siapa Pak? Oh iya, perkenalkan nama saya Yandri Muhammad Fajri. Saya Sekretaris Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Nah, Kenal. Pak Yandri, ngomong-ngomong ini acara hari ini sangat ramai nih di kantor Balai Desa. Ini acara apa Pak? Bisa Jadi dijelaskan? hari ini kita berkesempatan bisa berkumpul sama masyarakat terkait dengan program bantuan rumah tidak layak huni. Jadi desa hari ini mengundang calon penerima bantuan RTLH dari Provinsi Banten tahun 2022 dengan jumlah total calon penerima 45 orang Nah, atau keluarga penerima manfaat. untuk kan tidak semua warga menerima Pak ya. Untuk persyaratannya sendiri Pak Lurah Jadi yang persyaratannya itu memang beberapa waktu lalu Dinas Perkim dari SOPD Provinsi Banten melaksanakan survei ke lokasi. Jadi hari ini mungkin tindak lanjut dari provinsi terkait kelengkapan syarat atau verifikasi berkas kepada penerima dengan catatan mungkin penerima harus bisa memberikan persyaratan dengan contohnya satu fotokopi KTP, kedua KK, serta yang paling penting juga untuk diketahui bersama bahwa untuk legalitas tanah. Jadi si penerima itu memiliki tanah yang punya surat-suratnya. Nah, bicara surat ini sangat menarik nih, Ya. karena tidak semua warga ya, apalagi warga miskin yang notabene kadang-kadang mereka tinggal di rumah keluarganya atau rumah tetangganya atau di tanah-tanah yang lainnya. Apakah memungkinkan mereka yang memang itu sangat layak dibantu untuk mendapatkan syarat itu? Betul. Jadi gini, kita berupaya membantu semaksimal mungkin kepada masyarakat yang mungkin betul-betul membutuhkan. Contohnya dari aspek mungkin legalitas tanah ya. Ya. Ada sebagian beberapa orang masyarakat yang dalam arti masih mencicil nih kepada pemilik lama. Dalam jangka waktu yang lalu teman-teman itu atau masyarakat itu punya niatan untuk membeli, cuman pada kesempatan kali ini dengan persyaratan harus memiliki tanah, kita membantu masyarakat untuk kita kasih jalannya seperti memohon izin kepada pemilik tanah, kita berikan kesempatan supaya apa? Supaya pemilik tanah memberikan bantuannya agar masyarakat bisa membangun di atas tanah yang mungkin pada prosesnya masih tahap cicilan. Agar apa? Agar pemerintah juga bisa punya pegangan bahwa orang tersebut betul-betul diizinkan untuk membangun di tanah sebagian orang, dalam arti tanah yang berproses untuk lunas. Nah, kalau ada warga yang tinggal di masih tanah waris dan itu belum secara waris dibagikan ya, karena mungkin orang tuanya masih ada atau keluarganya masih ada, dia numpang di tanah keluarga, itu gimana Pak? Mungkin desa juga punya kesempatan membantu dari segi kita memohonkan agar orang tersebut memiliki surat keterangan waris, memberikan surat kuasa waris agar apa? Ketika nanti kelengkapan berkas, orang tersebut betul-betul sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bantuan ini. Nah, setelah warga diundang nih, pasti ini bertanya-tanya. Ini jangan sampai hanya rapat-rapat lagi, pemberkasan lagi, diperiksa lagi. Untuk pelaksanaan program ini kira-kira waktunya kapan Pak Lurah? Insya Allah pelaksanaan atau realisasi ini kita juga berharapnya di triwulan ketiga tahun 2022 ini Pemprov segera merealisasi. Karena apa? Lebih cepat lebih baik. Karena apa? Banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan terkait RTLH ini.
Untuk sistem sendiri Pak, apakah yang menerima bantuan ini menerima material atau uang atau gimana Pak? Jadi informasi yang kami terima terbaru bahwa bantuan ini dibangun terima kunci lah, istilahnya dibangunkan dari pemerintah provinsi. Jadi masyarakat itu menerima langsung bentuk rumah dengan konsep yang sudah ditentukan sesuai dengan ukuran yang telah Bapak Ibu pemohon antara 5x6 dan 5x5 dan atau 4x6. Kalau dapat bocoran Pak, satu paket itu anggarannya berapa Pak? Kalau satu paket itu mungkin kisaran 50 sampai 60 mungkin ya juta untuk masing-masing keluarga penerima. Oke. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga Bang Komis. Pak, perkenalkan siapa nama Pak? Nama saya Polisan sebagai Ketua BPD Desa Carita. Nah, Ketua BPD Carita, Bang Kumis barusan mengikuti acara rapat tuh Pak tentang program pemerintah RTLH Pak ya. Untuk sejauh mana keterlibatan BPD tentang program ini Pak? RTLH ini yang turun tahun sekarang ini adalah atas usulan dari tahun 2021 yang waktu itu kami menggagas dengan pemerintah desa yang lama, dan alhamdulillah pada anggaran tersebut direalisasikan tahun 2022, yaitu bantuan RTLH yang dari provinsi. Kebetulan jumlah masyarakat sebagai penerima manfaat itu adalah jumlahnya 45 warga yang menerima bantuan rumah RTLH, program RTLH, dan BPD dalam hal ini sangat eksis membantu program RTLH ini karena memang dari awal kami dengan pemerintah desa terjun ke lapangan ke masyarakat, melihat dari masing-masing RT mana yang layak, yang perlu dibantu, dan kami juga berkomunikasi dengan masyarakat, bertanya apa-apa yang kami gali, sehingga kami menyimpulkan untuk sementara ini anggaran RT ini adalah 45 rumah. Pak, Ibu, nama siapa Bu? nama saya Wina. Alamatnya? Alamat Carita Pangusupan. Pangesupan. Nah, hari ini kan ada acara rapat nih Bu ya. Rapat apa ini Bu? Rapat ini rumah kumuh. Rumah kumuh. Iya. Nah, Ibu termasuk rumahnya kumuh juga Bu ya? Iya. Nah, terus untuk mendapatkan program ini kan ada persyaratannya Bu ya. Iya ada. Menurut informasi syaratnya apa-apa aja Bu? Perlengkapan surat akte, kartu keluarga, KTP, materai, udah. Nah, terus Ibu rumahnya sudah pernah diperiksa oleh tim? Udah. Berapa kali tuh Bu? Dua kali. Oh, sejak kapan itu Bu waktunya? Waktu inget nggak? Waktu itu lama. Udah lama. Oh, sebelum Lebaran ya. Puasa. Nah, sekarang kan Ibu berarti sudah terdaftar calon penerima Bu ya. Iya. Katanya bentuk penerimanya tuh gimana Bu? Bentuk apa itu Bu? Bentuk terima kunci. Oh, udah beres Bu ya. Iya. Nah, ada pungutan nggak Bu? Barangkali untuk bikin biaya persyaratan ada nggak? Enggak ada. Gratis Bu ya. Iya, gratis. Nah, walaupun ini Ibu belum dapat ya, tetapi kan sudah ada harapan. Ucapan ke pemerintah gimana Bu? Terima kasih ada Bapak. Udah bersyukur saya. Udah dibantu. Saya mau orang gak punya. Oke Ibu, makasih Bu ya. Iya sama-sama.